ini tentang level keberagamaan religiusitas masyarakat Madura itu dalam menghadapi pandemi. Nah, ini menarik, kemarin orang-orang Madura demo sampai ke Surabaya untuk menolak penyekatan di mana? Jembatan Suramadu. Ya. Bisa dimulai ya Pak Ino? Ya, silakan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wisla Askil di Pasca Sarjana UIN Sunan Ampel, Surabaya. Untuk tema kali ini yaitu terkait level of religiosity and literature in effective health protocol compliance in Madura communities in pandemic times. Baik, terkait itu ini beberapa latar belakang terkait tema penelitian saya tadi. Jadi yang pertama itu pandemi COVID-19 telah berdampak banyak pada cara pandang yang berbeda dalam beragama dan berkeyakinan. Nah, selain itu juga banyak kebijakan dalam melahirkan banyak kebijakan dalam pembatasan interaksi sosial yang telah dikeluarkan pemerintah. Nah, yang kedua adalah terkadang terdapat sebuah cara pandang yang lebih ekstrim di beberapa lingkungan masyarakat di Indonesia. Nah, kali ini penelitian ini saya ambil isu kejadian lokal yang menjadi isu nasional, di mana meledaknya kasus yang terjadi di Bangkalan kemarin. Nah, terdapat beberapa permasalahan yang saya ambil, yaitu apakah tingkat religiusitas dan literasi itu berpengaruh terhadap ketaatan menaati protokol kesehatan di masa pandemi ini. Nah, untuk indikator di sini terkait indikator religiusitas saya mengambil dari Syahrir 2020, di mana terdapat 6 kategori atau indikator religius ya. Nah, yang pertama adalah kebiasaan membaca Al-Quran, kebiasaan melaksanakan sholat fardu di awal waktu, kebiasaan melaksanakan sholat sunnah rawatib, kebiasaan puasa sunnah dari Senin dan Kamis, yang selanjutnya kebiasaan menjauhi perbuatan maksiat, dan terakhir adalah kebiasaan bersedekah. Nah, variabel selanjutnya yaitu terkait tingkat literasi. Di sini saya mengambil dari European Commission dalam Solihuddin tahun 2014, di mana ada 3 kategori dalam pemilihan tingkat literasi. Pertama itu basic, di mana basic ini yang memungkinkan penggunaan dasar media. Selanjutnya adalah individu. Dalam tingkatan ini masih memiliki keterbatasan internet. Jadi simpelnya di basic ini masih sekadar menggunakan seperlunya saja. Dan keterbatasan juga dalam komunikasinya juga belum maksimal dalam penggunaan teknologi. Kategori yang kedua adalah medium. Nah, di kategori ini memiliki ciri di mana individu tersebut sudah fasih dalam penggunaan media, seperti mengetahui fungsi-fungsi dan operasi media yang lebih kompleks ya, terhadap seperti misalnya media komunikasi, contohnya seperti WhatsApp dan lain-lain ya, komunikasi yang biasa digunakan sehari-hari. Nah, level yang terakhir adalah level advance, di mana level advance ini merupakan individu pada tingkatan yang aktif dalam penggunaan media sosial. Penggunaan yang memiliki pengetahuan yang mendalam tentang teknik dan bahasa, serta dapat menganalisis kemudian mengubah kondisi yang dipengaruhinya. Jadi, sesungguhnya advance ini lebih ke dalam, aktif dalam berbagai persoalan di media sosial. Mungkin kalau bisa dikatakan ini rentangnya di usia remaja ya. Nanti saya juga ada lagi. Nah, untuk proses penelitiannya ini kualitatif deskriptif ya, terkait data yang diambil itu dari proses observasi dan wawancara yang disajikan dalam bentuk deskripsi kata-kata yang mudah dimengerti. Nah, untuk datanya sendiri langsung dari data primer yang dioreh dari observasi tadi dan wawancara pada informan
dan pengamatan langsung di lapangan. Nah, untuk penentuan informan ini menggunakan teknik purpose sampling. Nah, selanjutnya yaitu penentuan informan ini pemilihannya yaitu informan yang dianggap mengetahui permasalahan yang akan dikaji serta memberikan informasi yang dapat dikembangkan untuk memperoleh data. Pengambilan sampel didasarkan atas ciri-ciri sifat-sifat karakteristik tertentu seperti ciri-ciri pokok populasi, dan subjek yang diambil itu benar-benar merupakan subjek yang paling banyak mengandung ciri-ciri yang terdapat pada populasi atau case subjektif. Nah, selanjutnya informan ini yang dipilih merupakan sosok yang mengetahui permasalahan yang akan dikaji serta mampu memberikan informasi yang dapat dikembangkan untuk memperoleh data. Pengambilan sampelnya harus didasarkan atas ciri-ciri sifat-sifat karakteristik tertentu yang merupakan ciri-ciri pokok populasi. Oke, next. Nah, ini untuk lebih detailnya seperti ini kriteria informannya. Aspek teknisnya ini dipersingkat saja, Mas. Ya. Aspek teknisnya ini dipersingkat saja, Oh, ya. supaya tidak terlalu banyak menyita waktu.